Dalam ajaran tasawuf Ibnu Arabi, ada satu pembahasan ketuhanan yang mungkin tidak ditemukan di pembahasan para sufi sebelumnya, yaitu Hai, Assalamualaikum. Dalam kanal Saling Mengenal ini, kami membahas serba-serbi tasawuf dalam renungan, kisah, dan puisi, menggunakan ragam sumber utama yang kami sederhanakan bahasanya agar mudah dicerna. Kali ini kita akan membahas tentang Kalbu Ibnu Arabi dan agama cintanya. Ibnu Arabi adalah sufi agung, pendiri tasawuf ilmi atau tasawuf yang berorientasi pada kesadaran yang hidup pada abad ke-13. Dua ajaran utamanya adalah Wahdatul Wujud dan Insan Kamil yang berpengaruh pada banyak sufi besar termasuk Rumi dan juga berpengaruh pada berbagai tarekat di dunia seperti Naqsybandiyah, Syadziliyah, Khalwatiyah, Syattariyah, Qadiriyah, dan lain-lain. Berbeda dengan ulama ilmu zahir seperti ulama ilmu kalam dan ilmu fikih yang landasan pemahamannya adalah analisa rasional atas teks-teks Al-Quran dan hadis Nabi, landasan pemahaman para sufi ketika menyampaikan sebuah ajaran bukanlah analisa rasional, melainkan penyingkapan batin realitas yang diberikan oleh Allah sendiri, yang biasanya disebut dengan kasyaf. Jadi jangan heran jika cara pandang para sufi berbeda dan lebih mendalam. Ibnu Arabi adalah salah satu di antara sufi agung yang berpuisi dan menyebut berbagai agama dalam puisinya dengan penyebutan yang bernada membenarkan. Uniknya, penyembah berhala juga disebutnya. Puisi tersebut tertulis dalam salah satu kitabnya, yaitu Tarjumanul Ashwaq, penerjemah kerinduan-kerinduan. Karena keunikannya ini, puisi Ibnu Arabi ini banyak dikutip di berbagai acara-acara dialog antar agama. Namun, kebanyakan mereka yang mengutip kurang memahami apa sebenarnya yang dimaksud oleh Ibnu Arabi sendiri tentang agama cinta. Nah, kami akan bacakan baitnya dan akan kami paparkan syarahnya kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sara qalbi qabilan kulla suratin famar'an li ghizlanin wa dayran li ruhbanin. Kalbuku telah menjadi perangkul segala bentuk tampilan. Ia menjadi padang rumput bagi para rusa. Ia menjadi biara bagi para biarawan. Wa baitun li awthanin wa ka'batu ta'ifin wa alwahu tauratin wa mushafu qur'anin. Ia menjadi rumah bagi para berhala, Ka'bah bagi orang yang memutarinya. Ia menjadi lembaran-lembaran kitab Taurat dan mushaf Qur'an mulia. Adinu bidinil hubbi anna tawajjahat rakaibuhu fal hubbu dini wa imani. Aku beragama dengan agama cinta, kemanapun tunggangannya menghadap, maka cinta adalah agamaku dan imanku. Agama cinta adalah istilah yang digunakan oleh dua raksasa sufi dalam memaparkan hubungan antara Tuhan, semesta, dan manusia. Jika Rumi menyebut istilah ini dalam bahasa Persia sebagai millat ishq, Ibnu Arabi menyebutnya dengan dinul hubb. Agama cinta dalam pemahaman Ibnu Arabi ini adalah maqamul la maqam, alias sebuah derajat yang tak berderajat, yaitu derajat yang tertinggi yang bisa dicapai hanya oleh manusia sempurna, yang percontohan terbaiknya adalah Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad mencapai derajat ini kala ia melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dalam derajat yang tertinggi ini, kalbu atau hati Ibnu Arabi mampu menerima berbagai tampilan ilahi. Padang rumput bagi para rusa, biara bagi para Kristiani, kuil bagi para berhala, Ka'bah bagi orang-orang yang tawaf, lembaran Taurat, dan mushaf Al-Quran. Dalam uraian ini, pertama kita perlu mengerti apa itu arti dari kalbu. Mengapa hati disebut kalbu dalam bahasa Arab? Jika ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa disebut kalbu karena hati sifatnya tidak stabil dan berbolak-balik, kadang baik dan kadang buruk, Ibnu Arabi memiliki pemahaman yang berbeda.
Menurut Ibnu Arabi, hati bersifat ilahi. Dalam hadis qudsi disebut bahwa qalbul mu'min arsyur rahman. Hati orang yang beriman adalah singgasana Tuhan yang Maha Pengasih. Kalbu tidak bisa kotor. Yang bisa kotor adalah jiwa manusia. Hati atau kalbu adalah bersifat ilahi dan suci sejak awalnya. Hati disebut kalbu karena ia berbolak-balik menampilkan berbagai rupa sesuai dengan bagaimana Tuhan menampilkan diri padanya. Kala kalbu menjadi padang rumput bagi para rusa, artinya kalbu itu menjadi bentangan luas yang di situ para pecinta Tuhan menggerakkan bibir mereka dalam menyebut nama Allah, nama yang dicintai, layaknya para rusa yang menggerakkan bibir mereka dalam memakan rerumputan di padang hijau itu. Nah, jika agama Islam, Kristiani, dan Yahudi disebut sebagai bentuk-bentuk yang bisa diterima oleh kalbu manusia sempurna atau insan kamil seperti Ibnu Arabi, wajar saja karena tiga agama itu dibenarkan dalam Al-Quran dengan sebutan ahli kitab. Namun, mengapa ada penyebutan rumah bagi para berhala dalam bait puisi Ibnu Arabi itu? Dalam ajaran tasawuf Ibnu Arabi, ada satu pembahasan ketuhanan yang mungkin tidak ditemukan di pembahasan para sufi sebelumnya, yaitu ilahul mu'taqadat atau Tuhan ikatan-ikatan. Kata aqidah yang berarti ikatan dalam bahasa Arab berasal dari kata aqada yang artinya mengikat. Ketika seseorang mempunyai aqidah, artinya ia mengikat sebuah konsep dalam pikirannya dan menganggap apa yang diikatnya itu benar, termasuk konsep tentang Tuhan. Padahal Tuhan yang ada dalam pikiran manusia dan Tuhan yang sesungguhnya sangatlah berbeda. Mengapa? Karena pikiran manusia sifatnya terbatas, yang dengan demikian konsep apapun yang masuk ke dalam pikiran itu, termasuk konsep tentang Tuhan, mau tidak mau juga terbatas. Sedangkan Tuhan yang sesungguhnya tidak bisa kita batasi dengan pikiran kita. Selain itu, pikiran satu manusia dengan manusia yang lain tentang Tuhan pasti berbeda. Misalnya, Tuhan yang dipahami oleh pikiran Agung pasti berbeda dengan Tuhan yang dipahami oleh pikiran Ardi, walaupun mereka berdua sama-sama Muslim. Jangankan Tuhan, dalam konteks manusia saja, pikiran dua orang tentang seseorang yang sama pasti berbeda. Bayangkan ada seorang bapak yang mempunyai dua anak. Apakah dua anak itu mempunyai konsep pemahaman yang sama total tentang bapak mereka? Tentu tidak. Lantas, mengapa Tuhan menampil dalam pikiran manusia berbeda-beda? Karena Tuhan menyesuaikan penampilan dirinya dengan penerima-penerimanya. Tajalli Tuhan atau menampilnya Tuhan adalah satu. Namun, penerima penampilan Tuhan itu beragam adanya. Setiap penerima akan mencerna penampilan Tuhan itu sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Kesiapan seorang anak SD dalam memahami Tuhan tentunya berbeda dengan kesiapan seorang syekh yang sudah mengajar ilmu kalam di sebuah pesantren. Memang, sebenarnya satu-satunya cara kita memahami Tuhan selama kita belum menjadi manusia yang kalbunya disinari oleh Tuhan adalah menggunakan pikiran kita. Namun, kita semestinya tidak membatasi Tuhan seperti yang ada dalam pikiran kita. Tuhan dalam pikiran manusia inilah yang dimaksud berhala oleh Ibnu Arabi dalam syair yang tadi kami bacakan. Perjalanan ruhani yang semakin mendalam menuntut manusia untuk menepis Tuhan-Tuhan ikatan-ikatan dengan tetap menghargai fungsinya yang terbatas. Apakah fungsi dari Tuhan ikatan dalam pikiran kita? Tentunya untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Tanpa Tuhan yang kita pahami dalam pikiran kita, bagaimana bisa kita terhubung dengannya? Namun, karena terbatas, Tuhan ikatan dalam pikiran kita harus kita lampaui. Dengan melampaui semua derajat dan melampaui Tuhan ikatan, seseorang akan dibukakan pintu pada penampilan Tuhan yang tak berujung dan tak berulang. Melampaui Tuhan ikatan itu semua
Dan ini adalah maqamu la maqam, derajat yang tak berderajat. Ia adalah agama cinta. Ia adalah derajat manusia paripurna, para nabi dan para wali yang suci jiwa dan kalbunya. Jadi, jangan pernah merasa paling benar sendiri dalam memahami Tuhan, jika Tuhan yang kau pahami adalah Tuhan yang ada di pikiranmu. Mengapa? Karena Tuhan yang sesungguhnya melampaui pikiranmu. Bahkan, jangan kau cela saudaramu yang pemahamannya tentang Tuhan berbeda denganmu atau terbatas. Kau boleh saja membimbingnya, namun kau tak boleh mencacinya. Jadi, sedalam apakah pemahamanmu tentang Tuhan? Baru dalam pikiran saja atau sudah melampaui pikiran? Adakah cara melampaui Tuhan dalam pikiran kita? Walhamdulillahi wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa atratihi, wa hasbunallah wa ni'mal wakil.